Ini saya bersama dengan siapa? Dengan Theophilus Davin, mahasiswa sastra Inggris angkatan 23. Oh ya, saat ini saya mau bertanya, Boleh. menurut Anda, apakah perbedaan moralitas antar budaya bisa menyebabkan konflik global? Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Oh, bisa sekali. Kalau perbedaan moralitas budaya, jika kita bertanya apakah bisa menimbulkan konflik, justru bisa, tentu. Itu terjadi jikalau suatu budaya memaksakan budayanya kepada suatu kelompok atau etnis yang lain. Dan itu banyak sekali kasusnya. Dan cara untuk menanggulanginya itu dengan cara kesadaran diri untuk tidak memaksakan budaya yang satu terhadap budaya yang lain. Sekian. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana konsep seperti kebajikan atau etika diterapkan dalam kebijakan nyata? Dan bagaimana cara menilai apakah penerapannya berhasil? Dalam pendidikan, nilai kebajikan masuk ke kurikulum dan budaya sekolah. Keberhasilan dinilai dari sikap siswa, seperti lebih disiplin dan tidak adanya bullying. Bagaimana seseorang bisa tetap bersikap etis ketika berada dalam situasi yang membuatnya berisiko kehilangan kesempatan, status, atau keuntungan pribadi? Pertama, orang itu harus punya pendirian. Yang kedua, idealisme dari dirinya sendiri itu harus dikuatkan sejak dari ia mulai bersosialisasi. Memang terkadang kita dihadapkan dengan situasi-situasi di mana ya kita harus memilih antara mempertahankan idealisme kita atau membuang hal itu demi keuntungan pribadi. Tapi saya rasa hanya idealisme itu saja yang perlu kita pertahankan ketimbang keuntungan pribadi, karena tanpa itu kita tidak bisa menjadi manusia yang makhluk sosial, manusia yang manusia. Di budaya barat, anak sering lebih bebas memilih masa depan mereka. Bagaimana budaya timur menilai kebebasan ini? Mungkin kalau dalam budaya barat, ketika kita sudah umur yang memasuki usia remaja atau dewasa, kita tidak lagi membutuhkan orang tua. Bukan tidak membutuhkan, tapi punya hak sendiri untuk mau menjalankan apa yang ada di tempat. Tapi ketika kita dalam budaya timur, kita diajarkan untuk menghormati, menghargai. Ketika kita waktu masih kecil kita telah diajarkan. Jadi apapun yang kita ambil ketika kita dewasa, kita tetap menghormati walaupun dengan cara kita sendiri. Pertanyaan terakhirnya, mengapa nilai seperti rasa hormat kepada orang tua dan sesama sangat kuat dalam budaya timur, dan bagaimana nilai itu biasanya ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? Budaya timur itu banyak mengandung paham hadis, dan juga kebiasaan budaya timur itu adalah penghormatan terbesar berada pada Tuhan dan orang tua. Oke, jadi kalau bagaimana nilai itu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, perilaku dari orang-orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua yang dapat kita temui dari manapun. Karena kebanyakan kita dapat melihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua di bagian timur, terutama Timur Tengah, yaitu mereka sangat hormat dan bahkan menundukkan kepala ketika bertemu atau bersapa dengan orang yang lebih tua, dan juga mereka selalu menjaga nada serta intonasi ketika berbicara dengan orang yang tua. Itu menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang ditanamkan sejak kecil melalui kebudayaan mereka juga berhasil untuk membangun moralitas yang ada pada diri mereka itu. Terima kasih.